Sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai yang mulia, yang terdahsyat bagi Tuhan Allah kita. Karena Allah kita besar, Dia sungguh amat besar, amin. Cinta, tiada
Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Bukanlah kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemuliaan-Nya besar, tiada terhina. Aku dalam balas, Bapa besar kasih-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Katakan jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari sama-sama lambaikan tangan kita, katakan Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lebih semangat lagi katakan Tuhanku. Tuhan yang ajaib, amin amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Allah kita besar, Dia perkasa. Oleh sebab itu jangan pernah ragu untuk selalu gandol Gusti, amin. Berikan salam kanan kiri, katakan ayo gandol Gusti. Haleluya. Sambil joget ya. Lagu ini gak asik kalau gak sama joget, amin. Amin, haleluya.
kekuatan dari Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Dahsyat Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Karena firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Kami mau nyatakan Tuhan pagi hari ini bahwa kami mencintai Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkau yang menjamin hidup kami.
Engkau yang menjamin pengharapan kami hari esok yang penuh harapan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap
hadirat Tuhan ada pemulihan. Amin. Kesembuhan. Amin. Jalan keluar. Amin. Terima kasih, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Yang ikut retreat beberapa waktu yang lalu, ikut retreat tahun 2024, tahun ini, angkat tangan. Oke, terima kasih. Haleluya. Ingat yel-yel itu ya. Siapa kita? Prajurit Kristus. Kita siapa? Prajurit Kristus dong. Prajurit Kristus. Siap, siap, siap. Oke, sekali lagi. Siapa kita? Prajurit Kristus. Kita siapa? Prajurit Kristus dong. Prajurit Kristus. Siap, siap, siap. Oke, sorak-sorai itu Tuhan Yesus. Tanya kanan kiri, siapa kita? Pak Yohanes boleh nemeni Pak Mulyono sendirian, kasihan. Ini Pak Mul. Anggap papa sendiri. Ya. Boleh bicara kanan kiri. Saya prajurit Kristus. Wis. Sudah belum prajurit Kristus? Pagi ini bilang, saya prajurit Kristus. Amin. Jadilah seperti perkataanmu ya. Tapi jangan sampai prajurit itu tidak bawa senjata. Katakan kanan kiri, mana senjatamu? Jangankan tidak bawa senjata. Loh, enggak pakai sepatu itu bahaya loh. Sama-sama katakan bahaya. Ya. Gak pakai sepatu, gak bahaya ta? Ya, bahaya. Saya pada waktu berkebun pernah kesandung pot bunga, pot tanaman. Kuku itu jingkat. Padahal saya paling tidak seminggu sekali potong kuku ya, tangan, kaki. Jadi cuma panjang sedikit gitu. Kesandung pot mangap, entah pemulihannya mungkin 2 bulan mungkin. Gara-gara tidak pakai sepatu. Olahraga juga harus pakai sepatu. Safety, keamanan. Dapat sih olahraga sepatu-sepatuan. Jalan-jalan sehat pakai sepatu. Buat apa sih? Untuk supaya besok bisa jalan lagi. Minggu depan bisa jalan lagi. Supaya enggak luka. Supaya enggak cacat. Untuk keamanan. Apalagi kalau perang enggak bawa senjata. Bahaya. Kok enggak bawa senjata? Enggak pakai sepatu bermasalah. Enggak pakai topi bermasalah enggak? Dulu almarhum pendeta yang kita panggil keakrabannya Pak Oklik yang pinter bahasa Jawa itu ya. Mantan dalang. Ya. Almarhum. Ya dia cukup ya meskipun kurang tinggi tapi ya oke lah, penampilan badan cukup meyakinkan. Suatu hari ditilang oleh saudara kita, ya, Prit, gitu ya. Lalu Pak Pendeta Oklik ini berhenti, mana SIM-nya, gitu kan biasa ya saudara kita, anggota kepolisian, oknum ya nggak salah, memang kalau melanggar ya tilang ya. Tapi Pak Pendeta Oklik ini ya mungkin iseng atau bagaimana teriak ya. Teriak sama oknum polisi ya. Mana topinya? Waduh. Langsung
Siap Dan, maaf Dan. Oh, jalan Dan. Wah, dikira komandannya. Jadi cuma tanya, mana topinya? Nggak jadi ditilang jalannya. Tanya kanan kiri, mana topinya? Jadi sepatu perlu, topi perlu, ya. Apalagi helm ya. Saya ingin semua jemaat sepanjang terkenal taat rambu-rambu lalu lintas ya. Pakai helm ya. Tapi saya tidak enak sama anak-anak saya ini ya, Felicia sama Briana ini ya. Kalau pagi berangkat sekolah, saya hampir tiap hari Senin, tiap pagi, khususnya Senin ya, melanggar lalu lintas ya. Di Jalan Ayani itu ada jalur lambat, jalur cepat. Jalur lambat frontage itu ya, khusus sepeda motor. Jadi sepeda motor tidak boleh jalur tengah atau jalur cepat itu ya. Tapi karena yang jalur lambat itu yang dekat, suara apa itu? Dekat Dolok itu, Dolok atau Bulog? Itu kan lebih padat daripada yang tengah. Sedangkan saya butuh balik kanan untuk ke Jalan Jemur Andayani. Ya kecuali pagi, berangkat pagi. Ya, perkecualian ya kan. Jadi karena kebutuhan banyak orang ya. Mayoritas itu ambil jalur cepat ya. Setelah jam berangkat kerja, berangkat anak-anak sekolah, enggak boleh ya, itu perkecualian ya. Ya tapi ya melanggar juga ya. Kita lihat Alkitab kita Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Ini surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita tahu bahwa Paulus hidupnya banyak mengalami penderitaan. Jemaat sama-sama katakan menderita. Meskipun hidup dalam kebenaran, meskipun hidupnya itu memberitakan Injil, minta tolong dibantu. Mungkin saudara kita sulit untuk mengatur HP-nya. Haleluya. Sampai mana tadi saya? Ya? Sampai di mana? Gak dengar saya. Sampai mana Pak Bud? Menderita. Sama-sama katakan menderita. Pak, Bu, mungkin sebagian kita ini masih taraf menderitanya itu karena kurang uang, sulit dapat kerjaan, PHK, ya itu masalah juga sih. Bukan cuma satu, kadang-kadang suami istri di PHK, jahat ya, kejam dunia ini ya. Sakit, masalah ekonomi. Yang memimpin pujian itu bukan tidak punya masalah loh. Yang saya tahu ya ekonomi masalah juga. Suami sakit cukup parah. Jemaat berdoa ya. Tapi bisa tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Seperti Paulus, meskipun dalam penjara memuji Tuhan. Bukan memuji Tuhan nyanyi lagu yang melo, yang sedih. Allah peduli. Bukan loh. Paulus di dalam penjara itu nyanyinya itu nyanyi yang sorak-sorai yang mengagungkan Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Oh enggak gampang loh. Enggak gampang loh. Mengucap syukur dalam segala hal, tidak gampang loh jemaat. Dan lagu yang tadi itu, yang pertama. Ku nyanyi ya. Ini yang nyanyi ini
Jemaat pemuda Singapura berapa tahun lalu ya miskin, katakanlah gitu. Papa sakit, singkat saya sakit jantung. Tidak ada uang untuk pengobatan. Ketiga, nyenengi cewek. Sama papanya tidak disetujui. Ya mungkin karena, maaf ya, karena miskin mungkin ya. Ya boleh lah, papa boleh lah pilih yang terbaik ya. Kalau bisa dapat mantu yang kaya ya. Pinter, kaya, rohani ya. Hormat sama orang tua ya. Kalau bisa sempurna ya, kalau bisa ya. Dalam keterpurukan, dalam doa, dalam pujian penyembahan pribadi, Tuhan kasih lagu ini. Ku nyanyi ya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Apa kata-katanya? Tuhan ajaib, Tuhan hebat, Tuhan hebat apanya, ajaib apanya. Aku melarat, papaku sakit, calon mertua menolak. Ada yang ngalami? Ada yang sudah ngalami. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Efesus itu terkenal kota makmur. Sama-sama katakan makmur. Hamba Tuhan melayani di kota makmur, hamba Tuhannya makmur. Oh, seneng ya. Tapi hamba Tuhan pendeta melayani di kota yang makmur, tapi dia tidak makmur. Dia bahkan beberapa kali dipenjara. Di satu sisi mending saya ya, melayani di desa Ketegan Sepanjang, tapi ya lumayan makmur lah, lumayan isa dasian. Ya. Isa makan capcay, isa foyonghai, isa koloke bisa. Terus terakhir kolonyet. Lumayan ya. Jemaat, kita prajurit Kristus. Siap menderita kalau Tuhan izinkan. Prajurit itu pikirannya cuma ingin menyenangkan hati komandan. Tidak memusingkan kehidupan sehari-hari yang hal-hal kecil sepele-sepele. Ini itu, kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu, isa itu, itu kanak-kanak. Prajurit yang sejati, yang dewasa itu, hidupnya digerakkan oleh, tujuan hidupnya itu adalah, motivasi hidupnya adalah, apa yang bisa menyenangkan hati komandanku. Prajurit Kristus, musuh kita ini bukan darah dan daging.
alam roh, peperangan rohani. Kadang nulis prajurit, gini rada ndak enak sama tetangga-tetangga yang agama lain ya. Apa iki Pak Modi ngejak jemaatnya perang. Bukan manusia peperangan kita. Bukan darah dan daging, bukan menantu mertua, bukan. Roh-roh jahat. Penghulu-penghulu di udara. Habis kita melawan mereka, pengalamannya ribuan tahun. Tapi kita punya komandan, Yesus Kristus. Ini yang membuat kita percaya diri. Jemaat, terus dalam Tuhan. Jangan coba-coba keluar dari Tuhan. Sehebat apa kita, sekuat apa kita, sekaya apa kita, sepinter apa kita, berapa tahun pengalaman kita. Jangan main-main. Di satu sisi kita jangan membesar-besarkan kuasa kegelapan. Di sisi lain kita jangan menyepelekan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Sama-sama katakan kuat dalam Tuhan. Karena Tuhan maha kuat. Kita kadang kuat, kadang merasa kuat, kadang merasa lemah, kuat, lemah. Karena itu tetaplah dalam Tuhan yang maha kuat. Dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebesar-besarnya, segagah-gagahnya saya, kita, kalau enggak pakai seragam, biasa. Tapi sekecil-kecilnya saudara, sekurus-kurusnya saudara, semudah-mudahnya saudara, kalau saudara pakai seragam pasukan, seragam prajurit atau seragam militer, wow, saudara disegani orang. Bolehlah contoh semprit, prit gitu. Cuma kecil ya, tapi kita pakai seragam, truk yang besar itu berhenti, betul? Sebesar-besarnya kita kalau nggak pakai seragam mau nyemprit gak direken, kok truk becaknya gak mandek. Kadang tim pelayanan pinggir jalan ini prit, tangannya ditabrak kok gak direken. Minggir lapo kon nyuruh aku mandek yo. Aku aja terus kesusu aku iki ya. Sabar, jangan kepancing esmoni ya, emosi. Kita pelayan, sama-sama katakan kita pelayan. Ya, enggak mau berhenti ya sudah, wis jalan sampai no. Mungkin kebelet ya, atau istrinya mau ngelahirno ya. Ya, ngalah, ya sama-sama katakan mengalah. Katakan sama-sama sabar. Iya, jangan sok-sokan ya. Jangan menang-menangan ya. Boleh cerita sedikit ya. Bukan apa ya. Bukan ngatur jemaat untuk mengarahkan jemaat memilih kepala daerah yang mana. Oh, kok kayak Pak Pendeta berpolitik. Cuma kami kemarin pagi siang kami para pendeta se-Sidoarjo dari berbagai interdenominasi ketemu dengan salah satu calon Bupati Sidoarjo ya. Jadi bukan ujuk-ujuk kami diundang oleh salah satu calon, bukan. Karena para pendeta sudah mensurvei sesuai Alkitab, mendoakan pemimpin bangsa kita, pemimpin kota kita.
di mana kesejahteraan kota kita juga kesejahteraan kita. Katakan amin. Mendoakan dan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, cinta rakyat, seluruh rakyat Indonesia, jujur, tidak mementingkan diri sendiri, untuk kepentingan rakyat, tidak merugikan rakyat, tidak memeras uang rakyat, tidak korupsi gitu ya. Nah, hasil survei kami memilih salah satu. Nah, dia minta nasihat kami para pendeta. Pak pendeta, Bu pendeta, kasih nasihat saya. Hari ini saya mengalami namanya black campaigns, kampanye hitam. Jadi kami dijelekkan, difitnah. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Harus kami lakukan. Ya kami pendeta ngomong, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Becik ke titik, olo ke toro. Gusti mboten sare. Ya. Matahari pasti terbit. Ya. Kebenaran itu pasti muncul. Memang terbukti sekian lama para pendeta kenal engkongnya, kenal papanya, sekarang anaknya. Satu sisi kok enggak boleh, satu sisi kok enggak boleh KKN, nepotisme kok apa namanya? Kok kayak kerajaan harus turun-temurun. Tapi di sisi lain kalau memang bukti kerja nyatanya baik, kenapa enggak gitu ya? Ini salah satu senjata kita. Kasih, sama-sama katakan kasih. Iya, mana senjatamu? Ini kasih nih. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Meskipun kita pakai seragam, tapi tidak gunakan senjata kasih. Oh, sama dengan kita nggak pakai senjata kan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Prajurit Kristus lawan kita iblis, bukan manusia. Pak, iblis tidak kelihatan, manusia yang kelihatan. Iya, berarti jangan benci manusianya yang kelihatan. Ada roh di balik manusia. Jadi lihat siapa yang di belakang manusia yang kita lihat itu. Jadi musuh kita sebenarnya bukan yang kelihatan, tapi yang di belakangnya itu. Sama-sama katakan yang di belakangnya. Coba lihat, yang di belakangnya siapa? Bukan, maksudnya roh yang di belakangnya, bukan yang duduk di belakang, bukan. Berarti yang depan aja yang baik, belakang. Makanya yang duduk pertama yang datang langsung duduk depan, rebutan gitu loh ya. Enggak, guyon. Aneh jemaat ya. Perang kok enggak bawa senjata. Prajurit kok enggak bawa senjata. Atau bawa senjata enggak menguasai senjata, enggak ahli. Nah ya ini, tadi katakan senjatanya kasih ya. Kenapa kok kita nemui orang yang menjengkelkan, merugikan, buat kita nangis, buat kita benci. Nah itu latihan. Kalau kita nggak menemui orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita bisa belajar melatih diri untuk mengasihi? Paham jemaat? Maaf, kita ini kadang-kadang prajurit-prajurit yang gampang naik pitam, darah tinggi, gampang membalas kejahatan dengan kejahatan.
Balas meso dengan meso. Membalas mendelik dengan mendelik. Membalas bentakan dengan bentakan. Kita nggak tahan, sulit ngerem kita. Padahal senjata kita itu salah satunya. Yang mutakhir itu mengasihi. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, aku serahkan nyawaku. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Seperti Yesus dan Stefanus ya. Dilempari batu loh saudara. Kok dilempari batu? Kita dilempar tisu aja ngamuk-ngamuk. Betul atau betul? Kok batu? Dilempar donat aja kita ngamuk kok. Betul atau betul? Oh enggak ya. Baik-baik semua ya jemaat. Kan dilempar donat gampang. Mangapa ya? Gini. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Baca sama-sama. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Berapa kali? Melawan. Jadi ada waktunya diam, ada waktunya melawan. Kalau diserang setan, iblis, kuasa gelapan, takut. Saya manusia yang lemah, saya kecil. Sama setan takut. Kalau sama suami berani. Sama istri berani. Sama mertua berani, kurang ajar. Suka gitu ya jemaat. Jangan ya dek ya. Oh gak ngerti. Bapak ibu orang tua gak ngerti. Kalau anak muda gitu langsung tertawa semua. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil, kenakan, pakai. Berarti Tuhan sudah sediakan. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Cuma ada dua pilihan prajurit tentara ketika di medan perang. Melawan atau dilawan. Membunuh atau dibunuh. Merdeka atau sekali lagi, peperangan kita ini peperangan rohani. Jemaat, prajurit Kristus harus terkenal dengan menghormati komandan. Taat pada otoritas. Otoritas kita siapa? Orang tua. Pimpinan kita, di mana kita bekerja. Alkitab yang nyuruh hormati. Lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Tuhan yang memberi upah. Tuhan yang lihat kita. Meskipun atasan kita bengis, kita berkata, kamu harus hormati otoritasmu. Doakan, jangan kutuk. Berkati. Yang untung kita sendiri kok. Masa kita gak habis-habis terus tambah rumit. Ya karena kita gak mau hormat, gak tunduk. Kejahatan balas kejahatan.
senjata kita, teladan. Orang tua jadi teladan ya. Kadang kelemahan kita ini masih teladan ya. Lemah di teladan. Jadi cuma nyuruh, merintah, marah-marah, jangan gini, harus gitu. Tapi teladannya lemah. Anak cucu kita itu lihat teladan. Apa yang sering kita omongkan, bicarakan, apa yang sering kita lakukan, sikap perbuatan kita. Itu yang dicontoh anak cucu kita. Wah, di sini ada anak-anak. Anak-anak jangan loh ya, pulang gereja jangan ngomong sama orang tua. Dengar Pak Pendeta bilang apa, jadi teladan papa mama. Saya gak baik gini gara-gara mama papa gak beri teladan, jangan loh ya. Urusan anak-anak itu hormat, tunduk sama orang tua. Urusan orang tua jadi teladan. Lakukan bagian kita masing-masing. Kalau saling menuntut terus gak selesai. Tuh dengar istri, tunduk sama suami. Tuh apa kata Pak Pendeta? Tuh dengar tuh. Suami itu harus mencintai istri, bahkan sampai rela menyerahkan nyawanya. Kok menyerahkan nyawa, dompet aja gak dikasih. Medit. Untuk temen, untuk orang lain, untuk konco royal, untuk hobi royal, main golf royal. Ada apa main golf larang-larang, nekeran murah. Ya kalau punya uang enggak apa-apa. Murah kok, main seneng itu murah kok. Berapa kali saya ajak anak saya Felicia, ya main. Tinggal beli bola plastik itu di warung. Botol-botol bekas air mineral itu susun ya. Ayo lempar. Ya, dia sudah seneng. Banyak-banyakan botolnya yang jatuh berapa ya. Kadang saya pura-pura kalah aja. Cia yang paling banyak botolnya yang jatuh. Tepuk tangan. Seneng udah. Pak, Bu, Mas, Mbak, Koko, Cece, mana senjatanya? Kita sedang ada dalam peperangan rohani. Jangan sering enggak bawa senjata ya. Jangan suka enggak bawa senjata. Jangan ya Dek ya. Efesus 6 ayat 14. Jadi, baca sama-sama. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yesuslah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita dibenarkan oleh Yesus. Pantas layak kita hidup dalam kebenaran. Pantas layak. Jadi kita melakukan kebaikan, kebenaran, melayani, sibuk, membantu, menolong, memberkati, menghibur, mendoakan. Bukan supaya Tuhan semakin mencintai kita. Bukan supaya Tuhan semakin memberkati kita. Bukan supaya kita diselamatkan. Bukan. Kita melakukan semua sampai korban waktu, tenaga, sampai korban perasaan, nangis. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Karena Tuhan sudah menyediakan semua berkat yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan sudah. Dan berbaju jirakan keadilan. Stop ya.
Kadang-kadang kita berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa aku ngalamin gini? Loh, jemaat, saya ulang lagi ya. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan adil yang menurut manusia, habis semua kita ini. Upah dosa adalah maut. Aku mengasihi kamu, nak, tapi aku harus adil. Aku Tuhan harus adil. Boleh manusia tidak adil. Benar salah, salah benar. Kamu salah, tapi karena kamu ngasih aku banyak uang, tak benar kan kamu. Kadang oknum-oknum manusia seperti itu ya. Tapi Tuhan tidak bisa. Kamu anakku, aku sangat mengasihimu. Aku menciptakanmu, kau ciptakan serupa dan segambar dengan aku. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kau spesial, satu-satunya di dunia, tidak ada di tempat lain yang seperti kita. Tapi engkau melenceng, nak nurut, melanggar, salah, dosa, harus dihukum. Harus dihukum. Ya apa ini dilema kan jemaat? Mengasihi, tapi kamu salah, harus adil. Apa kata dunia? Oh yo, mentang-mentang anaknya salah gak dihukum. Akhirnya apa? Harus kasih dan adil. Akhirnya bagaimana? Salib. Minggir nak, aku yang disalib nak. Paham jemaat? Kenapa kita beribadah, kenapa kita sembahyang, kenapa kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya? Yesus Kristus mati untuk kita. Menebus hidup kita, mengampuni segala dosa kita. Ayat 15. Kakimu berkasutkan, bersepatukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang punya kaki angkat tangan, bersyukur ya. Yang punya sepatu angkat tangan, perlu pakai sepatu ya. Zaman dulu itu sepatu kadang bisa dilapisi logam apa ya, supaya apalagi prajurit-prajurit yang berperang ada jebakan-jebakan di tanah itu, di alas itu, di hutan itu. Tiba-tiba ada cerak. Kalau nggak pakai sepatu spesial, sepatu prajurit, habis kaki kita. Rela memberitakan Injil. Bapak-bapak yang punya kaki, lebih sering kemana kita? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak-bapak stop ke tempat-tempat yang tidak benar ya. Saya ini bingung jemaat. Miskin didoakan kaya, habis kaya foya-foya, mengumbar hawa nafsu, bermain seks di mana-mana. Ada uang, ada barang. Salah masuk kamar, bukan kamar istri, kamar orang lain. Kamar teman, kamar tetangga. Habis kita, kalah perang kita. Ibu-ibu, jangan cuma kakinya seperti rusa, lincah dari mall ke mall yang lain. Dari plaza ke plaza yang lain. Rela memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan cuma ngerumpi, nyerita kejelekannya orang.
Seneng jelekkan orang ya. Iya kok enak. Kok aku tok yang jelek. Orang lain juga harus dijelekkan. Jadi banyak-banyakan jelekkan orang. Jangan. Bicara kejelekan orang boleh. Kalau untuk didoakan, dirundingkan. Bagaimana cara menolong. Mengangkat. Memulihkan, menyembuhkan. Kesalahan, masalah orang, masalah saudara kita. Masalah kita juga. Kita saudara, kita anggota tubuh Kristus. Gitu. Bukan untuk tambah jelekkan, tambah menjatuhkan, tambah mematikan. Bukan. Efesus 6 ayat 16. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai tameng. Panjang, cukup panjang. Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bukan panah biasa itu. Ujung panah yang diberi seperti ter gitu, ada apinya, bisa mancep dan bisa membakar apa yang kena. Perlu tameng, perlu perisai yang spesial, yang khusus. Iman kita. Dengan iman ku hadapi semua. Mungkin bisa penyakit. Mati kon, gak iso waras kon. Gak ada duit kon. Dokter angkat tangan kon. Surabayaan. Gagal toh. Gak kira berhasil. Nasib ngonceni elek. Nah, ini api. Kita mengaminkan atau aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Atau ya betul memang aku gagal, memang aku melarat, memang aku miskin, tidak bisa duit aku, tidak punya uang aku, tidak bisa ke dokter aku. Ya bersyukur punya BPJS ya, tapi kadang-kadang terbatas ya. Tapi Tuhan, ini kesempatan berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kesempatan ini bicara, teriak, berseru, Tuhan Yesus tolong. Tuhan hanya sejauh doa. Sama-sama katakan sejauh doa. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oh haleluya. Helm keselamatan. Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan dan juru selamat kita. Anugerah kasih karunia ya. Dan senjata kita pedang roh adalah firman Allah. Sama-sama katakan firman Allah. Jemaat, apakah kita cinta Alkitab, firman Allah yang tertulis? Apa yang sering kita baca, apa yang sering kita tonton, itu mempengaruhi hati pikiran kita. Sering dengar firman Tuhan, sering baca firman Tuhan. Selagi masih bisa melihat, selagi masih bisa mendengar firman Allah, pedang roh. Kita perlu pedang, jemaat. Membunuh, menghabisi musuh. Itu firman. Tidak peduli selemah apa, kekurangan apa kita. Kalau kita perkatakan firman, penuh firman, setan, iblis takut dengan firman yang kita percayai, yang kita perkatakan, yang kita lakukan. Orang tua, anak, orang desa tidak peduli. Kehebatan kita itu ketika kita penuh dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama penuh firman Tuhan. Katakan sama-sama suka firman Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yang lagu tadi Pak Bud nyanyi haleluya. Bapakku datang.
Sari, Ibu Ikyau, Ibu Dona yang sakit kanker, Ibu Lian, Pak Benny, Pak Harlen, Pak Linda, Pak Rizal, Saudari Lucy, kakaknya Bu Leni, Ibu Vena, Bu Yasmi, Pak Utoyo, Saudari Nita, Bu Siska. Haleluya. Tuhan Yesus penyembuh segala sakit penyakit. Roh Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar daripada roh apapun, kuasa apapun dalam dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berseru namamu Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan kami jadi baru. Terima kasih. Kami masih berdoa hari ini karena kami tahu Tuhan yang menjawab doa kami lebih sempurna, lebih banyak. Tuhan tolong pribadi kami, seluruh jemaat Tuhan, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan, studi kami Tuhan, gereja kami, kota kami, negeri kami. Haleluya, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, melimpah, anugerah Tuhan mengalir, melimpah. Haleluya, terima kasih. Roh takut akan Tuhan bergulung-gulung di negeri kami ya Tuhan. Para pemimpin kami memimpin dengan takut akan Tuhan, mencintai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, syukur, terima kasih. Roh Kudus tolong semua jemaat Tuhan. Kadang-kadang kami merasa sulit melakukan firman Tuhan. Meskipun kadang-kadang seperti sepele, mengasihi, mengampuni, sabar, hidup dalam kebenaran, terus beriman, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami mau harus terus berharap, harus beriman. Sulit bagi kami Tuhan, tapi Roh Kudus tolong semua jemaat Tuhan tekad memperbarui komitmen kami untuk setia melakukan firman Tuhan, terus hidup dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan percaya kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, semakin memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami melanjutkan segala aktivitas kami, kembali pulang ke tempat kami masing-masing dengan terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya sama-sama katakan